Hari ini kita akan bicara obat-obat vertigo ya, obat-obat vertigo. Jadi untuk para mahasiswa, sejawat sekalian dan para masyarakat, ya istilah vertigo tidak asing lagi. Ya banyak yang ngomong kalau vertigo itu adalah memutar ya, muter kepalanya ya. Nah, sedangkan vertigo itu pasti ada kaitannya dengan sistem vestibuler, keseimbangan ya. Jadi ada kaitannya dengan telinga ya, dan sering disertai mual muntah. Jadi pengobatan memegang peran utama mengatasi vertigo tersebut ya. Obat-obat diharapkan tidak hanya bisa menekan vertigonya, tetapi juga mengontrol mual muntah. Karena begitu banyak obat yang tersedia, tidak ada obat pilihan yang menentukan sebagai obat pilihan pertama, kedua, atau yang ketiga jika diterapkan pasien. Jadi ini berdasarkan pengalaman masing-masing dokternya ya, dengan menggunakan obat itu. Nah ini yang pertama adalah Sinarigin, dikenal dengan nama Sintax, nama dagangnya atau Stugeron ya. Mekanisme kerjanya adalah suatu penghambatan saluran kalsium spesifik yang bekerja terutama pada sistem vestibular sentral yang mempengaruhi transmisi sinyal antara organ vestibular dan telinga bagian dalam dan sentral mual di hipotalamus ya. Nah, obat ini digunakan tidak hanya untuk vertigo tapi juga digunakan untuk tinnitus, telinga berdenging, nystagmus ataupun mual muntah. Kontraindikasi hipersensitivitas, penyakit Parkinson, gangguan hati, serta porfiria. Ini efek samping drowsiness atau mengantuk, mulut kering, gangguan saluran cerna, meningkatkan nafsu makan, disertai sakit kepala. Ya, interaksi obat ini tidak boleh diberikan bersama obat-obat yang menekan SSP seperti alkohol ataupun benzodiazepin, akan meningkatkan efek sedasinya. Sedasinya itu efek mengantuknya dan drowsiness, serta mengantagonis obat-obat dopaminergic seperti levodopa. Bila diberikan bersama obat-obat antihipertensi akan meningkatkan efek hipotensinya seperti misalnya penghambat beta. Ya, jadi dengan obat-obat antihipertensi hati-hati karena efek hipotensinya akan luar biasa gitu ya. Nah, dosis untuk vertigo, dosis dewasa 3 kali 25 sampai 30 mg. Untuk motion sickness itu mabuk perjalanan ya. Dosis dewasa 30 mg diminum sebelum perjalanan, kemudian dilanjutkan 15 mg setiap 8 jam ya. Jadi diminumnya sebelum perjalanan atau sebelum berangkat itu ya. Jangan lagi berangkat diminum percuma saja, tetap aja mual muntah yang terjadi ya. Nah ini kedua, promethazine ini termasuk obat yang lama dengan nama dagang misalnya Penergan atau Penados ya, bekerja dengan menempati reseptor histamin secara reversibel dan menghambat kerja histamin pada target organ. Ini indikasinya vertigo, mabuk perjalanan atau motion sickness, mual muntah, batuk akut dan kronis, serta penyakit alergi ya, karena sifat daripada antihistaminnya. Kontraindikasi asma, wanita hamil dan hipersensitivitas, hati-hati penggunaan pada penderita glaukoma sudut tertutup, ulcus pepticum, stenosis, serta obstruksi piloroduodenal dan saluran kemis. Efek samping mengantuk, hipotensi, kulit kemerahan, mual muntah, pusing, serta mulut kering. Interaksi obat bila diberi bersama alkohol dan obat-obat depresi SSP sebaiknya dihindari karena efek mengantuknya akan meningkat. Reaksi ekstrapiramidal meningkat bila diberi bersama penghambat. Dosis rata-rata 25 mg per hari untuk dewasa sebagai dosis tunggal, anak-anak 6,5 sampai 12,5 mg per hari gitu ya untuk anak-anak. Ini dimenhydrinate ya, yang dikenal dengan Dramamine, apalagi nama dagang yang terkenal lagi Antimo ya, antimabok ya. Mekanisme kerja menempati reseptor histamin secara reversibel pada sel dan menghambat kerja histamin pada target organ. Ini juga indikasi vertigo, mabuk perjalanan, mual muntah, batuk akut, dan kronis dan penyakit alergi. Kontraindikasi sama dengan promethazine tadi ya. Asma karena ini termasuk golongan histamin, ya antihistamin. Wanita hamil, menyusui, bayi prematur dan neonatus, mengantuk, mual, muntah, hipotensi dan nyeri epigastrium itu efek sampingnya. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama penghambat mau, ya, alkohol dan obat-obatan depresi SSP karena akan meningkatkan efek sedasinya. Dosisnya akan diberikan secara tunggal 50 mg ya. 50 mg. Beta histin ini juga selain Sinarigin tadi yang paling banyak, ini yang nomor 2 terbanyak yang dipakai ya. Nama dagang Betaser atau dikenal lain Mertigo, Histigo yang pakai GoGo ya. Itu semua beta histin. Mekanisme kerja bekerja dengan menghambat reseptor histamin secara reversibel pada sel dan mungkin meningkatkan suplai darah ke telinga bagian dalam. Ini indikasi penyakit Meniere termasuk vertigo, pusing dan telinga berdingin. Kontraindikasi wanita hamil dan menyusui,
Efek samping mual muntah, sakit kepala dan pusing. Interaksi obat diberikan bersama antihistamin menurunkan efektivitasnya, tetapi bila diberi bersama penghambat mau, efeknya akan meningkat. Mempunyai efek sedikit bila diberi bersama obat-obatan beta blocker. Ya, dosisnya 8 mg dibagi 3 sampai 4 dosis ya, betahistine atau Vertigo ya. Meclizine ini dikenal dengan nama dagang antifer bonin gitu ya. Di negara maju dikenal dengan bonin gitu. Mekanisme kerja obat ini bekerja pada pusat muntah, chemo trigger zone ya, CTZ yang menghambat yang berlokasi di medula. Obat ini juga bekerja terutama pada reseptor H1 dengan menghambat jalur transduksi signal melalui neurotransmitter histaminergic dan nucleovesibular dan nucleus tract solitary ya. Indikasi vertigo, pengobatan mual muntah, terutama berkaitan dengan mabuk perjalanan atau motion sickness, kontraindikasi, hipersensitivitas, glaukoma sudut tertutup, hipertrofi, serta asma dan anak-anak di bawah 12 tahun. Efek samping drowsiness dan mengantuk, mulut kering, mata kabur, sakit kepala, lesu dan konstipasi. Interaksi obat, efek sedasinya meningkat bila diberi bersama obat-obat yang mendekat SSP seperti alkohol atau benzodiazepin. Efek samping antikolinergik akan meningkat bila diberi bersamaan ya. Bila diberi bersama penghambat mau, efek samping obat ini akan meningkat. Nah, dosis untuk vertigo, dosis dewasa dan di atas 12 tahun, itu 25 sampai 100 mg dibagi dalam 3 dosis. Tapi kalau untuk motion sickness, 25 sampai 50 mg 1 jam sebelum perjalanan, diulangi setiap 24 jam bila diperlukan. Nah, yang keenam adalah prochlorperazine atau combazine atau simetil nama dagangnya. Mekanisme kerja obat ini termasuk golongan antipsikotik yang bekerja di beberapa area di otak melalui dopamin. Ini indikasi mual muntah berat, kecemasan, dan schizophrenia ya. Nah, ini obat ini termasuk sebenarnya psikotropika, gitu, tapi bisa dipakai untuk vertigo. Kontraindikasi hipersensitivitas, depresi SSP berat, anak-anak di bawah 2 tahun, glaukoma sudut tertutup, efek samping drowsiness dan mengantuk, mata kabur, mulut kering, konstipasi, dan akatisia. Interaksi obat, hindari pemberian bersama obat-obat penekan SSP dan obat-obat antikolinergik. Ini mengantagonisme kerja levodopa. Terakhir, dosis untuk vertigo 3 kali 5 mg per hari, untuk mual muntah 3 kali 5 sampai 10 mg per hari. Flunarizin, nah ini yang dikenal dengan sibelium atau sugeron ya, hampir sama dengan sinarizin tadi. Ini mekanisme kerja adalah suatu penghambat kalsium yang bekerja dengan menghambat influx kalsium ke dalam sel, terutama di dalam otot polos dan sel saraf. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor H1 dan modulasi reseptor serotonin. Indikasi vertigo, gangguan keseimbangan, propilaksis migrain, cerebral vascular disorder, dan epilepsi. Kontraindikasi hipersensitivitas, gangguan depresi, gangguan hati, wanita hamil dan menyusui anak di bawah 18 tahun tidak boleh juga diberikan. Efek samping mengantuk dan drowsiness, menambah berat badan, mulut kering, gangguan saluran cerna dan sakit kepala. Interaksi obat bila diberi sama yang menekan SSP dan obat-obat yang menjejik harus dihindari. Dapat menurunkan tekanan darah bila diberi bersama obat-obat antihipertensi. Bila diberi bersama penghambat kalsium dapat meningkatkan efek sampingnya. Ya, untuk vertigo dosis 5 sampai 10 mg per hari. Untuk propilaksis migrain bisa dipakai 5 sampai 10 mg per hari waktu tidur. Itu dulu yang bisa saya sampaikan ya tentang obat-obat vertigo. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.